Kegiatan akhir 2022 dan awal 2023. Malam penyembahan terakhir, Jumat 2 Desember 2022. Ibadah KK Komsel terakhir 2022. KK Live Fellowship di Komsel masing-masing 7 Desember 2022. Natal Rocket untuk SMP dan SMA From Zero to Hero. Jumat 9 Desember 2022 pukul 17. Christmas 18th Anniversary. Penutupan ibadah Komsel 2022, Senin 12 Desember 2022 pukul 19. Christmas Eve, Family Altar di rumah masing-masing Sabtu 24 Desember 2022. Ibadah Natal Gabungan Generation, Minggu 25 Desember 2022 pukul 9 pagi. All and New Family Altar di rumah masing-masing Sabtu 31 Desember 2022 pukul 22 sampai malam pergantian tahun. Ibadah syukur tahun baru untuk pembukaan puasa Daniel 21 hari, Minggu 1 Januari 2023 pukul 9 pagi. Pembukaan malam penyembahan, Jumat 13 Januari 2023. Natal Gereja Anak Rocky From Zero to Hero, Sabtu 14 Januari 2023 pukul 16. Pembukaan ibadah KK 2023 dan KK Gathering. Fellowship penutupan puasa Daniel Senin 23 Januari 2023 pukul 19 bersama Pendeta Roni Daud Simeon. Semua bersukacita bagi hari saudara. Kita kasih tepuk tangan dong bagi Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit di bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
Joy to the world. Haleluya. Semua masih bersuka bagi Tuhan. Amin. Yes. Come on. Yes. Woo. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Come on. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Beri hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Saudara. Joy to the world, the Lord is come, and now receive happy. Let every heart prepare Him room, and heaven let you see, and heaven let you see, and heaven let you see. Yes. Come on. Joy to the earth, the Savior reigns. Yes. And blues, rockies and blends. Repeat the sounding joy. Come on, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. And heaven let you see, and heaven let you see, and heaven let. Oh, bersama bersyukur. Bersama bersyukur, yes. Bersama. Yes. Bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Woo. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit. Dia siapa saudara? Amin. Dia raja di atas. Oh, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia
serukan, come on, mari serukan, hey, hey, amen. Oh, mari serukan, amen. Mari serukan, serukan, hey, hey. Mari rayakan, oh, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa sukacita, bila kita semua nyanyi, oh gloria, oh gloria, amen, yes. Glory bagi Sang Raja dan glory, amin. Mari rayakan. Semua yang bersuka serukan ini, teman. Mari serukan, hey. Oh, mari serukan, hey. Amin. Oh, mari serukan, Bapa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Mari rayakan dan nyanyi. Semua yang bersuka, kasih tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Sorak-sorai bagimu Tuhan. Oh Yesus, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes, kita masuk tahun yang baru 2023. Selamat buat kita semua. Kita harus bersyukur karena ini menunjukkan bahwa Tuhan telah secara ajaib dan luar biasa membawa kita melewati 2022 masuk 2023 tahun yang baru ini oleh karena kekuatan dan kemampuan Tuhan. Pasti kalau Tuhan membawa kita di tahun yang baru ini, maka ini menjadi tahun yang bagi Tuhan spesial buat kita, sehingga Dia perlu untuk membawa kita di tahun yang baru ini. Pandangnya harus dengan cara begitu, saudara ya. Tuhan yang berkepentingan membawa kita masuk di tahun yang baru ini. Karena ini adalah kepentingan Tuhan, maksud Tuhan, kehendak Tuhan, maka kita harus menanggapinya dengan iman. Yes, saya diizinkan Tuhan masuk tahun yang baru. Pasti ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan mau mengerjakannya bersama dengan kita atau melalui kita. Amin. Oke, kita berdoa dulu ya untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami buka hati untuk firman-Mu di awal tahun ini. Bicara Tuhan, lebih dari yang dipersiapkan hamba-Mu, kami mau dengar Tuhan bicara. Tuhan, terima kasih, kami buka hati buat Engkau, dalam nama Yesus. Amin. Oke, tahun ini saya ingin membagi resolusi kita di tahun yang baru. Tahun 2023 adalah tahun to love Jesus more and deeply. Tahun di mana kita lebih mengasihi Yesus dan makin mendalam mengasihi Tuhan. Ini tahun bukan tahun yang tipis-tipis. Tahun kita mempertebal, memperdalam, bukan cuman Kristen permukaan, tapi Kristen yang mendalam. Ayo katakan sama-sama, mendalam, mendalam. Bukan tipis-tipis tapi tebal. Di dalam mengasihi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Bukan karena kita takut dengan apapun yang dikhawatirkan di tahun yang baru ini 2023, tapi justru karena kita percaya Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi gerejanya, berarti bagi kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Oke, saya mau menunjukkan sebuah ayat yang menjadi salah satu nubuatan tentang gereja. Ayat yang hampir
tidak pernah saya bahas dalam pengajaran-pengajaran kita di keluarga besar Rock Balikpapan. Sekali dua kali saya pernah mention, tapi tidak secara khusus. Nah, sekarang kita mau lihat secara khusus. Yehezkiel 47, mulai dari ayat 1. Ini nubuatan tentang gereja. Dan jangan lupa kalau bicara bait suci, maka dalam perjanjian baru hari ini, bait suci, bait Allah adalah gereja, adalah kita, saudara dan saya. Saya bacakan, saudara ikuti. Satu pasal nih saudara ya, ini bagus sekali, makanya saya tidak mau korbankan satu ayat pun. Ayat 1, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Perhatikan ya. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Detail ya. Ayat 2. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Oke, itu step yang pertama. 1000 hasta yang pertama. Sampai pergelangan kaki. Ayat 4. Ia mengukur 1000 hasta lagi. Nah, 1000 hasta kedua, menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Oke. 1000 hasta kedua sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi. Dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Nah, sekarang menyusur tepi sungai. Tadi kan di dalam sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam. Dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Dari itu menjadi perjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Ayat 11, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Wow. Ayat 12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Wow, saudara dikasih Tuhan. Wow. Saudara, kalau kita menanggapi ayat ini dengan percaya, dengan iman, saya berdoa ya, terjadi seperti yang Anda percaya
dan imani sesuai dengan Yeskel 47 ayat 1 sampai 12 tadi. Bahwa saudara, bait suci itu dengan kekuatan air sungai yang selalu menggambarkan Tuhan, Roh Kudus, akan menjadi dua setidaknya saya catat. Menjadi sumber kehidupan dan sumber kesembuhan dan pemulihan. Dimanapun air itu pergi, memberikan kehidupan, baik di tepi sungai maupun yang di dalam sungai itu sendiri. Saya lihat ada banyak makhluk hidup, semua yang dilalui oleh sungai itu akan hidup, dikatakan tadi. Jadi memang kita sudah didestinikan. Tidak hanya menjadi berkat, tapi menjadi sumber kehidupan. Amin, amin, amin. Kalau begitu, kita yang jadi sumber kehidupan, maka kita lebih dahulu akan mengalami pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan, sang sumber kehidupan itu. Nah, cuma, soalnya kasih Tuhan, kita amin, kita percaya. Oke, tapi ada sebuah kebenaran yang penting. Selain gereja, bait suci sebagai sumber kehidupan dan sumber kesembuhan, sumber pemulihan, tapi ada sebuah rahasia yang kita sudah lihat tadi. Bagaimana mungkin bait suci itu bisa menjadi sumber kehidupan dan kesembuhan atau pemulihan? Rahasianya adalah gereja kita ini tadi ya dibawa masuk ke dalam air. Nah, itu dia. Tadi kita baca kan? Yang pertama, 1000 hasta pertama, dalamnya sampai pergelangan kaki. Enggak cukup. Masuk 1000 hasta berikutnya sampai lutut. Terus menyuruh ketiga kalinya, berarti 1000 hasta ketiga, sudah sampai di pinggang. Coba saudara bayangkan kita kalau ada di sebuah sungai, cuman di pergelangan kaki. Ya kita bisa bahkan bisa main bola malah mungkin ya, walaupun sulit, tapi masih bisa bermain bola di situ ya. Karena bola di atas permukaan air kita masih bisa tendang, karena pergelangan kaki aja kita masih memegang kendali penuh. Kalau sampai di lutut, saudara, kita punya pengalaman di sungai sampai di lutut, ya pasti sudah mulai sulit lah ya. Kalau mau aerobik, mau workout, lari dengan air ketinggian lutut, ya berat berlari di air ketinggian lutut. Tapi masih bisa leluasa bergerak. Masih bisa leluasa bergerak. Karena baru selutut. Ya, baru 1/4 lah kira-kira. Ya, kurang lebih. Tapi sekarang 1000 hasta berikutnya sudah sampai di pinggang. Sampai pinggang, sudah setengah dari tubuh kita. Kalau sudah sampai setengah, sudah sulit. Bahkan kalau nggak hati-hati, kita dikendalikan oleh air. Kalau deras, dia punya arus, kita bisa hanyut. Sepinggang loh, kita nggak bisa lagi. Sudah kuat, sudah air yang mengendalikan. Kalau pergelangan kaki, kita masih mengendalikan air. Kalau selutut, masihlah kita bisa mengendalikan. Tapi kalau sudah sepinggang, menurut saya sudah agak sulit. Bisa tapi sulit. Cenderung sungai yang mengendalikan kita. Tapi dibawa masuk lagi 1000 hasta terakhir. Sudah menjadi sungai di mana kita tidak dapat berjalan lagi. Sebab air sungai itu sudah meninggi sehingga orang hanya dapat berenang di situ. Kalau sudah dapat berenang, sepenuhnya sudah dalam, memang kita bisa mengendalikan dengan berenang, tapi sejujurnya air setinggi itu sudah sangat kuat, kita dikendalikan oleh air. Bicara apa ini? Bicara tentang to love Jesus more, 1000 hasta, more, 1000 hasta kedua, more, 1000 hasta ketiga, more and deeply. Masuk kepada kedalaman. Di mana kehendak kita sudah tidak bisa mengendalikan diri kita lagi, tapi sungai itu yang mengendalikan kita. Dan kalau kita percaya sungai adalah Tuhan,
maka Tuhan yang sepenuhnya mengendalikan kita. Kita hanya berenang di dalam kehendak Tuhan. Kita bermain-main tanda kutip di dalam kehendak Tuhan. Wah, itu dahsyat. Tapi sepenuhnya kehendak Tuhan yang mengendalikan kita. Kalau cuman Kristen semata kaki, itu yang saya bilang Kristen tipis-tipis. Tidak tebal. Nah, Kristen seperti kita itu Kristen apa? Pergelangan kaki, selutut, sepinggang. Saya ajak nih ya. Kristen yang tenggelam. Mendalam. Deep bersama dengan Tuhan. Mari saudara, jangan tipis-tipis. Kita sudah lihat tadi bahwa bait Tuhan, bait Allah, gereja Tuhan ditakdirkan untuk memberikan kehidupan dimanapun dia pergi. Artinya gini loh, berarti kita lebih dahulu akan mengalami kehidupan itu. Amin. Kita lebih dahulu mengalami kesembuhan, pemulihan, pengalaman dengan Tuhan. Anak saya yang pertama, si If, yang tertua, ini waktu saya take ini baru datang kemarin. Tanggal 23, ini take-nya tanggal 24, sehari sebelum Natal, jauh-jauh hari sebelumnya. Dan dia cerita bagaimana dia punya pengalaman dengan Tuhan. Saya suka. Dinamika dia sebagai seorang wanita muda, fresh graduate, karyawan dalam sebuah perusahaan, baru belajar kerja dalam sebuah company, dengan drama-drama kehidupan dalam pelayanan. Dia sudah mulai terlibat sebagai gembala komsel di gerejanya di Rock Denpasar, di RCC di sana juga, namanya sama RCC. Dan dinamika yang dia alami, dia selalu suka ngomong sama Tuhan. Dia cerita kalau dia mau outing dalam urusan kerja ke Ubud, dia ngomong sama Tuhan supaya nggak hujan Tuhan. Kalaupun hujan Tuhan biar If sudah pulang dulu. Kayak gitu. Pengalaman-pengalaman yang dia suka ngomong sama Tuhan apapun yang menjadi harapan dia. Kalau dia lagi jalan, karena dia pakai motor kemana-mana. Kasihan saudara ya. Dia pakai motor. Dan dia selalu ngomong sama Tuhan karena hujan sangat menghambat dia. Dia kalau mau apa, mau rencana mau ke Uluwatu, ke mana lah, ke tempat-tempat Canggu misalnya, di mana dia harus dalam pekerjaannya, dia selalu ngomong sama Tuhan supaya nggak hujan pada jam-jam tertentu. Itu komunikasi yang selalu dia bangun. Dia bersaksi sih, kebanyakan dia selalu diluputkan Tuhan. Sudah sampai baru hujan deras, gitu-gitu. Nah, seni kasih Tuhan, yang saya mau cerita adalah mari kita punya pengalaman dengan Tuhan. Itu loh, 2023 mari miliki pengalaman, berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan tipis, jangan pergelangan kaki aja kekristenan itu. Harus kekristenan yang punya komunikasi intens dengan Tuhan. Kita tidak sedang ngatur Tuhan, kita sedang melibatkan Tuhan. Lagi ingat ya, anak saya tidak sedang mengatur Tuhan, tapi sedang melibatkan Tuhan. Sedang suka ngomong, ngobrol, menjadikan Tuhan itu nyata. Real, walaupun tidak kelihatan. Saya bersyukur pelajaran-pelajaran tentang melihat yang tidak kelihatan ditangkap oleh dia. Dan dia hidupi. Saya berdoa, mari saudara kasih Tuhan, kita semua, mari. Saya pun demikian. Selalu berusaha setiap saat melibatkan Tuhan, apalagi hal-hal yang serius dalam pelayanan, pembangunan di Rock Gateway, dalam ngajar, membuat modul-modul pelajaran. So dikasih Tuhan, apalagi seserius itu. Saya selalu berusaha ngobrol sama Tuhan. Tapi pada hal-hal yang rutin dalam setiap aktivitas, saya rindu saudara dikasih Tuhan. Mengajak 2023 ini yang dimaksud dengan tahun mendengar Tuhan. Bukan selalu Tuhan yang mendengar kita. Tapi kita mendengar Tuhan. Saya pakai istilah tahun mendengar Tuhan. Wah, penggunaan katanya bagus ya. Katakan sama-sama, tahun mendengar Tuhan. Tahun mendengar Tuhan. Lagi, tahun mendengar Tuhan. 2023, tahun mendengar Tuhan. Tidak melulu Tuhan mendengar kita, tapi ini tahun kita mendengar Tuhan. Di sini kita akan dituntun Tuhan. Sehingga dengan tuntunan Tuhan itu,
kita kemudian punya harapan untuk menjadi kehidupan dimanapun dan kepada siapapun kita berada dan bersentuhan. Ayo saudara dikasih Tuhan ya, tangkap ya. Saya berdoa sungguh-sungguh saudara ya. Tuhan tolong supaya Anda mendengar pesan Tuhan di awal tahun ini. Dengar pesan Tuhan. Tuhan baik. Dia mau membawa kita pada kemenangannya. Dia membawa kita kepada tujuannya, destininya dalam hidup kita. Mari dengar Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini, saat ini, mari dengar pesan ini. Ini tahun mendengar Tuhan. Ini tahun lebih mencintai Yesus dan makin mendalam. To love Jesus more and deeply. Oke, jemaat mula-mula yang kita sudah pelajari, yaitu jemaat Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka 42 bertekun. Dalam apa? Pengajaran Rasul-Rasul, dalam persekutuan. Dan selalu memecahkan roti. Jadi mereka bertekun dalam 3 hal sini. Pengajaran, persekutuan atau fellowship, dan dalam komsel kalau kita bisa lihat di sini. Fellowship, berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Dalam berdoa juga mereka bertekun. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira. Dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan lihat itu, Tuhan menambahkan jumlah. Jadi seperti yang dinubuatkan di Hezkiel pasal 47 tadi. Mereka memberikan kehidupan, disukai banyak orang. Lihat tuh, mereka memberikan sukacita. Lihat itu, lihat saudara dikasih Tuhan. Tapi pesannya apa sih? Pesannya adalah yang dimaksud dengan lebih mengasihi Tuhan dan lebih mendalam mengasihi, to love Jesus more and deeply. Tidak hanya kepada pergelangan kaki, lutut atau pinggang. Lutut saja, tapi sampai pinggang, bahkan sampai keseluruhan diri kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan, sungai Tuhan. Konkretnya adalah saya tunjukin 3 ketekunan seperti yang dilakukan jemaat mula-mula yang kita baca tadi. Ada 3 ketekunan, ada 3 disiplin yang dibangun. 1, kalau ini dimaksud dengan to love Jesus more and deeply itu apa Pak Herol? 1, tekunlah dalam hal yang berhubungan dengan disiplin rohani. Tekunlah membaca Alkitab, tekunlah doa pribadi, termasuk tekunlah dalam pertemuan-pertemuan doa. Saudara dikasih Tuhan. Tanggal 31 malam, kemarin malam, saya ngajak kita membuat doa pagi spesial akhir tahun. Tanggal 31, bukan 31 malam, 31 pagi. Hari Sabtu pagi kemarin. Bikin doa pagi yang biasanya di Rock Gateway, di lokasi pembangunan gedung gereja. Tapi kita bikin di RCC sini, karena spesial. Spesial apa? Akhir tahun. Doa pagi di hari terakhir 2022 kemarin. Nah, pertemuan-pertemuan seperti ini, coba bangun disiplin. Disiplin ikut malam penyembahan hari Jumat. Cuman 1 jam, jam 7 sampai jam 8. 1 jam, karena yang mimpin saya langsung. Di RCC Novotel. Doa pagi di Rock Gateway. So dikasih Tuhan. Nanti saya akan evaluasi. Kalau memang banyak yang bergerak, ya sudah mau tidak mau di RCC Novotel aja. Karena lebih nyaman dan lebih mudah dijangkau. Tempatnya lebih representatif. Kalau lebih banyak yang datang. Nggak apa-apa. Kita bikin doa pagi jam 6 ya di sini aja RCC Novotel. Nggak apa-apa. Tapi maksud saya, ayo bangun disiplin kehidupan berdoa, kehidupan memuji menyembah. Kalau yang hari Jumat malam itu malam penyembahan, hanya menyembah saja 1 jam, ya. Bahkan ada doa sebentar, syafaat sebentar, tapi 40 menit sampai 45 menit itu berdoa, menyembah saja, memuji menyembah saja. Kemudian apa? Saudara dikasih Tuhan. Hari ini tanggal 1 ya. Jangan lupa bacaan Alkitab, mari kita mulai. Silakan yang lupa tadi pagi baca bacaan hari ini, saudara dikasih Tuhan. Bacaan hari ini terdapat di dalam Mazmur 148, Kejadian 1 dan 2. Kejadian pasal 1, pasal 2, Mazmur pasal 148. Hari ini baca.
Nah besok ikutin lagi tuntunannya. Kalau tuntunannya nggak dapat, cepat minta hari ini. Minta sama saya langsung kalau gembala Komsel tidak membagi. Kalau diminta nggak dikasih, atau lupa dikasih, lelet dikasih, nah langsung aja minta ke saya atau Pak Yunus. Pak minta bacaan harian, Alkitab harian, Saudara dikasih Tuhan. Supaya cepat nih responnya, Saudara dikasih Tuhan. Gembala-gembala kakak saya ingatkan kalau ada yang minta, coba quick respon, jangan ditunda-tunda ya Saudara dikasih Tuhan. Karena orang lagi mau bertumbuh nih ya, mempermudah gembala Komsel untuk mengembalakan. Jadi itu yang saya maksud. Mari, yang pertama tekun dalam disiplin rohani. Tekun. Kita tidak bakal tebal kalau nggak tekun. Tidak bakal deep kalau nggak tekun, kalau nggak disiplin. Ini tahun disiplin, saudara. Tahun disiplin. Karena kita mau dengar Tuhan bicara. Karena kita ditentukan sebagai kehidupan. Kemanapun kita berada akan memberikan kehidupan. Akan ada mujizat. Bayangkan air tawar jadi air asin. Tapi tempat rawa-rawa, paya-paya tetap asin supaya dapat garam. Aneh, saudara dikasih Tuhan. Makanya saya bilang buat saudara, banyak hal-hal yang di luar hitungan bisnis manusia, hitungan kehidupan manusia, hitungan-hitungan manusia yang di luar akal, yang Tuhan bisa kerjakan dan bisa mengalami terobosan. Itu hanya bisa dapat di kaki Tuhan. Nomor 1 saya tegur saudara ya, jangan tipis-tipis. Ayo mulai, ini tanggal 1 nih, mumpung nih tanggal 1. Ayo baca Alkitab yang masih belum baca tadi pagi. Besok ingat lagi disiplin, bangunlah lebih pagi. Kalau Anda mau ke kantor lebih pagi, bangun lebih pagi. Saya setiap pagi 4:30 bangun, Saudara dikasih Tuhan. Jam berapapun tidurnya, saya selalu usahakan bangun 4:30 dengan Yanti, dan Yanti lebih pagi lagi. Dan kita baca Alkitab sama-sama di tempat tidur. Setiap hari, setiap tahun, Saudara dikasih Tuhan. Itu yang saya bangun. Saya loh saudara, walaupun pendeta, saya mendisiplin diri saya, melatih diri saya, Saudara dikasih Tuhan. Mari saudara, jangan tipis-tipis. Itu sebabnya kesabaran kita tipis, kejujuran kita tipis, kualitas iman kita tipis. Ya, masa mau bodoh jadi Kristen seperti itu? Setengah-setengah, mediocre. Mau berharap kuasa Tuhan, tapi tidak membangun kekristenan yang cuma pergelangan kaki, syukur-syukur sampai lutut. Tidak mau yang sampai pinggang ke atas, sampai tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Nomor 1 saya mau konkretnya kita disiplin rohani. Doa pribadi, baca Alkitab, memuji menyembah, puasa setiap hari Sabtu. Ikutin Saudara dikasih Tuhan ya. Itu kebaikan buat saudara. Ketekunan yang kedua, disiplinlah atau tekunlah berkomsel. Mari masuk di komsel-komsel. Tahun ini saya mau menata komsel. Masuk ya, yang belum berkomsel inisiatif lapor ke saya. Ya. Atau saudara ada masalah dengan komsel, coba kita bangun komunikasi. Mari, karena di komsel kita membangun ketebalan di dalam hubungan dengan keluarga rohani, besi menajamkan besi, menjadi saudara dalam masa sukar, itu terjadi di komsel. Gereja ini akan mulai secara masif lagi untuk campaign lagi tentang komsel, Saudara dikasih Tuhan. Karena gereja kita memang berbasis komsel. Jadi pertumbuhannya harus ada di situ. Mari, ayo masuk ke komsel-komsel. Tekunlah di sana, jangan Senin Kemis ya, minggu ini komsel, minggu depan nggak komsel. Jangan saudara, komsel lah. Yang di luar kota, ayo tanya sama gembala komselnya untuk mendapatkan link Zoom atau apapun. Kalau ada kesulitan dengan link Zoom, akhirnya silakan hubungi saudara Icat. Kita coba fasilitasi untuk saudara bisa live streaming misalnya kalau dalam keadaan tertentu. Tapi saya harap kalau keadaannya memungkinkan di Balikpapan secara onsite. Keadaan sudah baik sekarang COVID ya. Itu yang kedua, ayo berkomsel. Yang enggak komsel. Disiplinlah. Lihat jemaat mula-mula yang kita baca tadi, dari rumah ke rumah mereka bertekun. Makanya mereka tumbuh, disukai banyak orang dan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Itu hukumnya. Yang terakhir, yang ketiga apa? Tekun melayani. Yang sudah melayani tekun, jangan menjadi lemah lesu, Saudara dikasih Tuhan. Ada banyak proses dalam melayani. Oh yes, itu mendewasakan kita. Itu justru baik buat kita. Jadi jangan mundur karena persoalan-persoalan dinamika dalam pelayanan. Yang belum pelayanan, ayo melayani. Ketemu saya, ketemu pemimpin di sini. Untuk apa? Bagaimana saya bisa melayani? Ayo, melayani menjaga kehidupan kita. Itu penting. Melayani itu menjaga respon-respon kita. Melayani menolong kita menjaga sikap kita. Melayani itu banyak blessingnya, Saudara dikasih Tuhan. Mari melayanilah, Saudara dikasih Tuhan. Walaupun orang melayani itu banyak motivasinya, tapi saya bilang mari melayani itu. Saya kasih satu motivasi ya, karena kita mengasihi Tuhan.
Karena kita bersyukur pada Tuhan. Karena kita mau talenta yang Tuhan berikan bisa bermanfaat untuk membangun gereja Tuhan dan bisa menjadi pengaruh bagi kota di mana kita berada dan dunia di mana kita diutus. Ayo, tekun disiplin rohani, tekun komsel, tekun melayani Tuhan. Yang belum melayani, ayo melayani. Ya, sudah kasih Tuhan, ada banyak yang bisa kita lakukan di gereja ini. Yang terakhir, saya berikan saudara 3 blessing, 3 manfaat, 3 keuntungan. To love Jesus more and deeply. 1, kita akan mendapatkan iman Kristus karena kita tebal bersama Yesus. Iman yang memindahkan gunung, yang tidak takut perkara-perkara yang luar biasa, yang sanggup Tuhan kerjakan. Amin. Tidak mudah jiper, kata anak muda. Tidak mudah down, tapi justru berani melangkah. Karena ya enggak pergelangan kaki, enggak lutut saudara. Pinggang ke atas, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita berenang bersama dengan Tuhan. Tidak ada takut-takutnya saudara dikasih Tuhan. Itu yang pertama berkatnya. Yang kedua, kita mendapatkan hikmat. Pasti. Karena kita mendengar Tuhan. Saya ingat ya, ini tahun mendengar Tuhan. Kita akan mendengar Tuhan lebih banyak. Mendengar Tuhan lebih banyak. Mendengar Tuhan lebih banyak. Jadi, saudara dikasih Tuhan karena ini tahun mendengar Tuhan. Maka kalau saudara bergaul dengan Tuhan, biar kita dengar Tuhan. Bukan melulu Tuhan dengar kita dengan list-list doa kita. Maka kita akan dapat hikmat Tuhan, timing, tempat, action, how, when, what Tuhan berikan kepada kita, ya. Where Tuhan berikan karena hikmat Tuhan ada pada kita dan kita peka kan karena kita dalam dengan Tuhan. Telinga kita sensitif sama suara Tuhan. Siap, ya. Itu blessing yang kedua. Yang ketiga, so pasti kekuatan Tuhan bersama dengan kita. Jadi kita Oke, saya lemah tapi bersama Tuhan saya kuat. Wah, ada harapan begitu. Jadi menjadi tahunnya menggairahkan, saudara. Jadi pasti yang namanya memberikan kehidupan. Ada banyak ikan yang hidup di sekitar sungai itu. Pohon-pohon jadi subur. Wah, itu amin akan terjadi dalam hidup kita. Yang kita baca tadi, saudara dikasih Tuhan. Mari alami kehidupan seperti itu. Tahun to love Jesus more and deeply. Tahun mendengar Tuhan. Saudara dikasih Tuhan ya. Ayo, ini tanggal 1. Jangan saudara dikasih Tuhan, jangan longgar saudara dikasih Tuhan. Ayo gaspol saudara dikasih Tuhan dalam semakin mengasihi Tuhan. Ayo bersemangat saudara dikasih Tuhan. Nanti kalau mulai lelah menyembah Tuhan, dapat kekuatan baru. Wah, datangi pertemuan-pertemuan penyembahan. Datangi pertemuan-pertemuan doa di gereja ini. Ibadah-ibadah, workshop. Jangan tipis-tipis saudara dikasih Tuhan ya. Jangan pergelangan kaki saja. Mari saudara semakin dalam, tebal bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat hal yang luar biasa akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pesanmu di awal tahun ini. Aku berdoa Tuhan, semua yang menyaksikan ini menangkap firman Tuhan, suara Tuhan untuk memanggil mereka di tahun baru ini, tahun mendengar Tuhan. Di tahun baru ini semakin mencintai Yesus dan makin mendalam, semakin tebal, tidak tipis. Semakin tenggelam, tidak di permukaan saja. Tuhan, aku berdoa mereka mulai disiplin di dalam disiplin rohani, mulai tekun baca Alkitab, tekun berdoa, tekun menyembah Tuhan, tekun di dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka, pertemuan doa mereka, puasa mereka berani hadapi. Mereka juga bertekun untuk komsel, mereka tidak akan lelah berkomsel, dan mereka mulai tekun melayani, tidak berpikir mundur, tapi mereka maju untuk mereka bertumbuh dalam melayani Tuhan. Bapak, aku percaya Tuhan, hikmat-Mu, iman-Mu Tuhan, kekuatan-Mu mengalir, memberkati mereka, memberkati kami semua. Ketika kami semakin tebal, semakin dalam bersama dengan Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Happy New Year! Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar pesan firman Tuhan di awal tahun 2023. To love Jesus more and deeply. Sekarang kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan. Ini perjamuan pertama di tahun 2023. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau lebih dengar suara-Mu. Kami mau lebih dalam hubungan dengan Engkau di tahun 2023 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan terus melimpah atas kehidupan kami. Dan saatnya
hari ini kami bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Perjamuan kudus pertama di tahun 2023. Semua anggur dan roti di tangan jemaat-Mu dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami semua gereja-Mu, jemaat-Mu dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Sekarang sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan perjanjian baru ini yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya, mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu, untuk karya salib-Mu. Terima kasih, kami sudah masuk tahun 2023 dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. 2023 kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin dalam hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih untuk tahun 2022 yang kami sudah lewati. Kami sudah melihat tanda-tanda ajaib, kami sudah melihat penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami percaya 2023 tambah hebat, tambah dahsyat, tambah luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Indonesia. Kami percaya tahun 2023 ini Indonesia semakin dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perekonomiannya terus bergairah dalam nama Yesus. Oleh sebab itu kami berdoa, kami angkat tangan untuk Presiden kami Pak Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, para pembantunya, para menteri Tuhan, dan semua jajaran yang bekerja sama dengan Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat, supaya di tahun 2023 ini Tuhan, Indonesia semakin diberkati Tuhan, Indonesia semakin dipulihkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang dibutuhkan Tuhan pasti cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan menikmati damai dan sejahtera dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Oleh sebab itu kami juga berdoa untuk para pemimpin di daerah-daerah, para gubernur, wali kota, bupati, camat-camat. Tuhan, Engkau juga berikan semangat yang sama, semangat untuk bekerja, untuk membangun daerahnya masing-masing Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengikat segala roh keserakahan, ketamakan yang mau mengambil keuntungan dari negara. Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Biar kasih karunia Tuhan turun atas pemerintahan kami, supaya apa yang mereka kerjakan untuk kemajuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pembangunannya terus berjalan merata di mana-mana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami secara khusus angkat tangan untuk Balikpapan, kota kami tercinta. Kami percaya shalom Tuhan tercurah, damai sejahtera Tuhan tercurah atas kota Balikpapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Balikpapan semakin menjadi kota yang layak dihuni, menjadi kota yang dicari-cari banyak orang. Banyak investor akan datang ke kota ini
untuk menanamkan modalnya untuk pembangunan kota Balikpapan yang lebih baik lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Rahmat sebagai wali kota, pemimpin di kota ini, Tuhan berikan hikmat, ketegasan, kekuatan untuk hamba-Mu ini Tuhan, supaya bisa memimpin Balikpapan semakin lebih maju lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa, hamba berdoa untuk para pemimpin di gereja ini. Tuhan kasih karunia terus melimpah-limpah atas kami semua. Pak Herol sebagai gembala bersama Ibu Yanti, anak-anak dalam anugerah Tuhan terus terpelihara sempurna. Diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat jasmani. Tuhan limpahkan dalam nama Yesus. Di tahun 2023 ini kami akan melihat hal-hal hebat melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para diaken, para pastor Tuhan, para gembala-gembala kakak, kami semua punya hati yang sama, semangat yang sama untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa seluruh jemaat Tuhan di awal tahun 2023 ini Tuhan. Baik mereka yang sedang berlibur, menikmati masa-masa liburan di luar kota, di mana mereka berada saat ini Tuhan, jamah Tuhan lindungi, Tuhan pelihara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan juga semakin memiliki kerinduan yang lebih mendalam dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa ketika kami punya hubungan yang intim, ketika kami punya hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan berikan tuntunan bagi kami untuk melangkah di tahun 2023 ini dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pekerjaan usaha yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, di Rock Balikpapan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2023 kami akan menuai banyak hal yang baik daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga angkat tangan sekarang untuk pembangunan Rock Gateway. Kami percaya pembangunannya terus berjalan dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan terus melimpah-limpah atas pembangunan Rock Gateway. Kami percaya ada mujizat Tuhan terjadi. Hujan berkat yang berkelimpahan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2023 ini kami melihat pembangunannya terus berproses dan lebih bergairah lagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami semua jemaat Tuhan semakin bergairah untuk mengurus rumah rohani kami Tuhan, Rock Gateway, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tim pembangunan Tuhan juga mengurapi mereka satu sama lain, saling sehati, sepakat, saling kompak, sehingga pekerjaan Tuhan di Rock Gateway akan terus berjalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami biasa ditolong Tuhan. Kami melihat tanda-tanda ajaib terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rock Gateway terbangun oleh anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah pertama di tahun 2023, kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa Bapak Ibu, bahwa apa yang kita tuai nanti itu ditentukan dengan taburan kita. Amin. Mari menuai dengan sukacita, taburlah dengan sukacita. Mari sama-sama kita angkat handphone kita, karena kita akan memberi dengan secara online melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kita. Kita angkat handphone kita sama-sama. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Di awal tahun 2023 ini kami akan memberikan persembahan syukur, mengembalikan perpuluhan, bahkan persembahan untuk pembangunan Rock Gateway. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan, dan kami memberi dengan cinta kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur, kerajaanmu diperluas. Yang menabur pasti menuai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menabur untuk kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Sekarang kita sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu di tahun 2023 ini diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Ayo sama-sama ucapkan dengan iman, percaya
3 kali sama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, para suami tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu. Terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kau baik Tuhan. Kau berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin saudara. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Come on. Teramat baik. Sama-sama katakan, come on. Di hadapan Woo. Oh, di hati kami Tuhan, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik. Di mana saudara? Woo! Engkau baik, teramat baik. Oh, engkau baik, teramat baik. Oh, engkau baik, engkau baik. Amin. Woo! Oh. Ayo, angkat jempolnya. Engkau baik. Come on. Teramat baik. Yesus baik.